Salam sejahtera dari saya. Bagaimana kabar teman-teman di sana? Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Budi Dharma Medan dengan NPM 18110258. Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang TSP atau Traveling Salesman Problem dengan metode Monte Carlo. Oke guys, sebelum kita lanjut ke pembahasan utamanya, ada baiknya tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke pembahasan utamanya. Oke guys, dalam pembahasan utama kali ini, kita akan membahas tentang Traveling Salesman Problem atau TSP. Di mana TSP adalah suatu permasalahan di mana seorang sales harus melalui semua kota yang ditunjuk dengan jarak yang paling pendek dan setiap kota hanya boleh dilalui satu kali. Penyelesaian dalam TSP adalah jalur yang dilalui oleh salesman sesuai dengan batasan di atas. Penyelesaian terbaik adalah jalur dengan jarak terpendek. TSP adalah salah satu permasalahan kombinatorial dengan kemungkinan penyelesaian yang sangat banyak. Dalam persoalan pertama, ada TSP dengan N sama dengan 3 dan rute awal sama dengan A. Tentukan rute perjalanan yang terpendek. Pada persoalan ini dapat diketahui dengan mudah karena hanya terdapat dua rute, yaitu mulai dari kota A, kota B, ke kota C, dan kembali lagi dengan kota A. Atau bisa juga mulai dari kota A ke kota C, kota B, dan kembali ke kota A, di mana bobot kedua rute tersebut sama, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 8. Dalam persoalan kedua, ada TSP dengan N sama dengan 4 dan rute awal sama dengan A. Tentukan rute perjalanan yang terpendek. Di sini kita dapat menentukan berapa jalur yang akan ditempuh dengan rumus N sama dengan 1 faktorial dibagi 2, di mana nilai N dikurang 1 faktorial dibagi 2. N sama dengan 4 dikurang 1 faktorial dibagi 2, sama dengan 3 faktorial dibagi 2 sama dengan 3. Solusi, grafik di atas memiliki N dikurang 1 faktorial dibagi 2 sama dengan 3, di mana terdapat tiga Pembagian, yaitu yang pertama mulai dari kota A ke kota B, kota C, kota D, dan ke kota A. Bisa juga mulai dari kota A ke kota D, ke kota C, dan ke kota B, dan kembali dengan kota A, di mana bobotnya 4 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 12. Yang kedua, mulai dari kota A ke kota B, kota C, kota D, dan kembali dengan ke kota A. Bisa juga mulai dari kota A, kota D, kota C, kota B, dan kembali ke kota A, dengan bobot 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 14. Yang ketiga, mulai dari kota A ke kota B, ke kota C, kota D, dan kembali ke kota A. Bisa juga mulai dari kota A ke kota D, ke kota C, kota B, dan kembali ke kota A, dengan bobot 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10. TSP dengan kota. TSP dengan N kota dihitung 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Mempunyai N dikurang 1 faktorial dibagi 2. Kemungkinan TSP dengan 15 kota mempunyai 14 faktorial dibagi 2. Kemungkinan metode pencarian satu-satu memerlukan waktu yang sangat lama. TSP dengan 20 kota mempunyai 19 faktorial dibagi 2. Kemungkinan suatu jumlah yang sangat besar dengan menganggap bahwa komputer mampu menyelesaikan satu juga. Untuk mencari solusi bukan waktu yang sangat lama. Penyelesaian TSP dengan metode Monte Carlo. Penyelesaian TSP adalah jalur yang melewati semua kota dan setiap kota hanya dilalui satu kali. Hal ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi urutan kota. Misalkan untuk TSP 6 kota, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Penyelesaian dicari secara acak. Misalkan, mulai dari kota 3, kota 2, ke kota 5, ke kota 1, kota 6, ke kota 4. Kemudian dihitung total jarak setiap jalur yang dipilih. Untuk mencari penyelesaian yang baru, lakukan proses update dengan mengubah urutan dari beberapa titik saja, atau tidak perlu semua titik. Proses pencarian jalur dilakukan secara berulang-ulang hingga diperoleh jalur dengan jarak terpendek. Saya juga di sini akan membahas tentang metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo merupakan bentuk simulasi probabilistik di mana suatu solusi dari suatu masalah diberikan berdasarkan proses randomisasi atau acak. Proses acak ini melibatkan suatu distribusi probabilistik dari variabel data yang dikumpulkan berdasarkan data masa lalu maupun distribusi probabilistik teoritis. Tahapan dalam membuat simulasi metode Monte Carlo. Dalam membuat simulasi metode Monte Carlo, yang pertama membuat distribusi kemungkinan untuk variabel penting. Yang kedua, membangun distribusi kemungkinan kumulatif untuk tiap-tiap variabel pada tahap pertama. Yang ketiga, menentukan interval bilangan acak atau random untuk tiap-tiap variabel. Yang keempat, membuat bilangan acak atau random. Yang kelima, membuat simulasi dari serangkaian percobaan. Kita akan membahas tentang studi kasus pada permintaan kue donat. Setelah melakukan pengamatan selama 200 hari, sebuah toko kue donat memperkirakan permintaan kue donat perharinya seperti pada tabel di bawah ini. Toko tersebut ingin memperkirakan permintaan kue donat untuk 10 hari ke depan. Langkah pertama, menerapkan distribusi probabilitas dengan membagi jumlah frekuensi. Sini jumlah frekuensinya akan dibagi, yaitu 10 dibagi 200 sama dengan 0,5, 20 dibagi 200 sama dengan 0,10, 40 dibagi 200 sama dengan 0,20, 60 dibagi 200 sama dengan 0,30, 40 dibagi 200 sama dengan 0,20, 30 dibagi 200 sama dengan 0,15. Langkah kedua, menentukan distribusi kumulatif. Di sini distribusi kumulatifnya sudah ada 0,05, 0,15, 0,35, 0,65, 0,85, dan 1,00. Langkah ketiga, menentukan interval dari bilangan acak. Di sini variabel permintaan distribusinya sudah distribusi kumulatifnya, interval bilangan acak, yaitu mulai dari 1 sampai dengan 05, 06 sampai dengan 15, 16 sampai dengan 30, 36 sampai dengan 65, 66 sampai dengan 85, 86 sampai dengan 99. Langkah keempat, menentukan angka random. Diberikan 10 bilangan acak yang mewakili banyaknya permintaan dalam 10 hari. Di sini angka randomnya sudah ditentukan, yaitu 28, 50, 78, 8, 16, 61, 98, 51, dan 45. Langkah kelima yaitu adalah hasil simulasinya. Hasil simulasi dari bilangan acak, yaitu 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 3, 3, 2. Ini adalah hasil simulasi dari bilangan acak